Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pertanian. Berjumpa lagi dengan channel Zona Pertanian. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tutorial cara pembuatan media tanam. Di sini kita membuat media tanam untuk tanaman anggur ya teman-teman. Jadi untuk bahannya sendiri kita sesuaikan untuk tanaman anggur. Karena tanaman anggur sendiri membutuhkan media tanam yang poros atau gembur ya teman-teman. Di sini kita menggunakan bahan-bahan yaitu yang pertama ada humus akar bambu, yaitu tanah yang kita ambil dari akar bambu, kemudian sekam padi, kemudian ada kohe kambing. Di sini kita menggunakan kohe kambing yang sudah saya fermentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk mengetahui cara pembuatan fermentasi kohe kambing, teman-teman bisa tonton lagi video yang sudah saya upload sebelumnya. Nanti untuk channelnya akan saya tuliskan di deskripsi ya teman-teman. Kemudian ada kokopit atau limbah dari sabut kelapa ya teman-teman. Jika tidak ada kokopit, bisa diganti dengan sekam padi bakar ya teman-teman. Dan untuk komposisinya sendiri, karena kita akan membuat media tanam yang poros, kita menggunakan komposisi bahan perbandingan yaitu 2 untuk sekam padi, 1 untuk tanah humus akar bambu, setengah untuk kohe kambing, dan 1/4 untuk kokopit. Untuk tanah akar bambunya sendiri, jika di tempat teman-teman tidak ada, bisa diganti dengan tanah gembur biasa ya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal tambahkan asam humat. Asam humat sendiri yaitu bahan humus yang berasal dari pelapukan bahan organik ya teman-teman. Fungsinya yaitu untuk meningkatkan kesuburan pada tanah. Jadi kalau tidak ada tanah akar bambu, bisa diganti dengan tanah biasa. Nanti tinggal ditambahkan dengan asam humat. Salah satu contohnya yaitu humak. Teman-teman bisa mendapatkannya di toko online ataupun toko-toko pertanian yang ada di sekitar teman-teman. Berikutnya bahan yang diperlukan yaitu trichoderma. Di sini saya ambil contoh merek dagang yaitu Trichoge. Bisa pakai merek lainnya ya teman-teman, tidak harus merek Trichoge. Kemudian obat tanah. Di sini kita menggunakan Primavur. Kemudian kapur dolomit. Kapur dolomit sendiri berfungsi untuk menetralkan pH tanah ya teman-teman. Kemudian ada pupuk fosfat, bisa menggunakan SP36 atau TSP atau KSP, terserah ya teman-teman, yang penting kandungan fosfat. Kemudian antrakol, ini tidak wajib ya teman-teman, karena nanti kita kan akan membuat fermentasi. Jadi antrakol itu kan fungsinya untuk mematikan patogen-patogen jamur. Dan dalam proses fermentasi sendiri sebenarnya sudah bisa dan mampu untuk mematikan patogen jamur ya teman-teman. Jadi kalau tidak memakai antrakol pun tidak masalah. Jadi teman-teman bisa skip saja untuk antrakolnya. Kemudian kita taburkan dolomitnya. Kurang lebih ini saya menggunakan 1/4 kilo ya teman-teman, atau sekitar 3-4 genggam lah. Kemudian setelah itu kita taburkan pupuk fosfat. Di sini saya menggunakan KSP ya teman-teman, dari tawon. Teman-teman bisa memakai
SP36 atau TSP, sama saja sebenarnya, sama-sama pupuk fosfat. Kita tinggal taburkan saja seperti ini. Ini kurang lebih saya menggunakan 3 genggam. Kemudian antrakol, ini secukupnya saja. Ya, kurang lebih sekitar 2 sendok lah. Ini tidak memakai antrakol tidak masalah ya teman-teman, karena nanti kita akan melalui proses fermentasi. Jadi untuk patogen jamurnya sebenarnya sudah akan mati tanpa harus dilakukan penaburan antrakol. Namun jika ada, digunakan pun malah tambah jadi bagus ya teman-teman. Kemudian untuk obat tanahnya kita gunakan kurang lebih sekitar 2-3 sendok makan. Ini fungsinya untuk mematikan serangga ataupun semut ataupun rayap yang terbawa pada media tanam. Dan setelah itu kita tinggal aduk atau ratakan semua bahan secara merata. Karena ini untuk tanaman anggur, jadi sekam padinya perbandingannya jauh lebih banyak daripada bahan lainnya ya teman-teman, agar didapatkan media tanam yang poros. Kalau untuk tanaman lain seperti cabai, tanaman hias, bunga, atau tanaman buah-buahan lainnya, perbandingannya bisa memakai 1:1:1:1 ya teman-teman. Karena ini untuk tanaman anggur kita menggunakan sekam padi jauh lebih banyak agar nanti didapatkan media tanam yang poros. Oh iya, terlupa ya teman-teman, ada bahan lain yang lupa saya sebutkan, yaitu E4 pertanian untuk bahan fermentasi dan juga tetes tebu. Di sini tetes tebunya bisa diganti dengan gula merah ya teman-teman. Dan media tanam yang saya buat ini cukup untuk liter bag berkapasitas 75 liter ya teman-teman. Tadi saya menggunakan tanah humus bambu sebanyak 5 ember. Kemudian untuk sekam padinya saya menggunakan 8 ember. Dan untuk kohe kambingnya saya menggunakan 2 ember. Dan kokopitnya 1 ember. Kemudian setelah semua bahan tercampur secara merata, ini tidak bisa langsung diaplikasikan larutan probiotik E4 ya teman-teman. Dikarenakan kita menambahkan obat tanah dan juga antrakol, di mana kedua bahan tersebut dapat mengganggu pertumbuhan bakteri pada E4. Jadi kita aplikasikan nanti dulu ya teman-teman. Semua bahan kita masukkan dulu ke media. Di sini saya menggunakan platter bag sebagai wadah. Sebelumnya platter bag ini sudah saya tambah untuk lubang-lubangnya. Dari lubang awal, lubang dari pabrikannya saya perbesar dan juga perbanyak lagi untuk lubang pembuangan airnya.
Ini bertujuan agar nanti air tidak menggenang di dalam media yang bisa mengakibatkan busuk akar ya teman-teman. Kemudian semua bahan tinggal kita masukkan ke dalam planter bag. Dan sebelum dimasukkan media tanam, sebelumnya planter bag saya masukkan terlebih dahulu pecahan genteng ya teman-teman, untuk bertujuan agar memudahkan air keluar. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita sirami secara jenuh pada media. Pastikan semua keseluruhan media tersirami ya teman-teman. Dan untuk saat ini penerapan M4 pertanian belum bisa dilakukan ya teman-teman. Kita biarkan saja dulu sekitar 1-2 hari sambil kita siram secara berkala. Baru setelah 1-2 hari kita aplikasikan E4 pertanian yang sudah kita larutkan bersamaan dengan tetes tebu atau bisa diganti dengan gula merah. Dan setelah media tanam didiamkan kurang lebih 1-2 hari, langkah berikutnya yaitu kita sirami dengan larutan probiotik yang sudah kita buat. Untuk bahan pembuatan probiotik atau larutan probiotik atau larutan fermentasi, yaitu bahannya yang pertama adalah E4 pertanian sebanyak 4 tutup untuk 5 liter air, bisa menggunakan 5 tutup ya teman-teman. Kemudian tetes tebu perbandingannya 1:1 dengan E4 nya, jadi kalau menggunakan 5 tutup E4, 5 tutup untuk tetes tebu. Jika diganti dengan gula merah, gunakan sebanyak 1/4. Tidak saya videokan untuk proses pembuatannya karena sudah pernah sering saya videokan untuk proses pembuatan larutan probiotik ya teman-teman. Kemudian untuk trikodermanya gunakan sebanyak 3 sendok ya teman-teman untuk 5 liter air. Kemudian diaduk, kemudian didiamkan kurang lebih sekitar 15 sampai setengah jam. Kemudian setelah itu kita tinggal sirami media tanam dengan larutan M4 beserta trikoderma. Dan ini sebelum diaplikasikan M4 harus disiram terlebih dahulu ya teman-teman media tanamnya sampai benar-benar basah. Kemudian baru aplikasikan larutan probiotik. Ini bertujuan agar larutan probiotik dapat larut secara merata ke dalam media tanam. Dan setelah ini kita bisa tunggu selama kurang lebih 1-2 minggu. Kita tinggal tutup media tanamnya dan ditaruh di tempat yang teduh ya teman-teman. Ini nanti saya pindahkan, ini hanya contoh saja. Ini sebenarnya langsung digunakan untuk tanam sudah tidak jadi masalah ya teman-teman, karena saya sudah gunakan, yang saya gunakan itu adalah kohe yang sudah terfermentasi, jadi sudah matang, jadi tidak perlu difermentasi lagi, sebenarnya tidak jadi masalah. Ini hanya sebagai contoh saja untuk teman-teman yang mungkin membuat media tanam yang menggunakan kohe atau kotoran kambing yang masih mentah. Itu sebaiknya difermentasi terlebih dahulu agar menghilangkan amoniak yang ada pada kotoran kambing. Dan mungkin cukup sekian ya teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Salam sukses untuk peternakan dan pertanian Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.